Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kemarin kita melihat di tayangan, ada yang bertanya kepada saya, kenapa temanya seperti itu gitu ya? Karena memang ini adalah sebuah kalimat pertanyaan yang nantinya kita akan merenungkan bersama-sama tentang satu tema ini. Mari kita akan buka di dalam Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-32. Hanya satu ayat saja. Matius pasal 27 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya, kita tahu bahwa kisah penyaliban Yesus merupakan kisah yang paling dramatis menurut saya yang pernah ada di sepanjang sejarah dunia. Ya, saya tidak pernah melihat ada kisah yang sangat dramatis melebihi daripada kisah dari penyaliban Yesus Kristus. Dan di sini kita boleh melihat, ya, dari kemarin kita merenungkan juga dari khotbah Jumat Agung sampai dengan Paskah, kita bisa melihat begitu besarnya cinta Allah kepada kita, kepada manusia, sampai ya dia rela turun ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa. Nah, di sini kita tahu bahwa di dalam peristiwa penyaliban Yesus ada satu kisah yang menarik, ya menurut saya, yang bisa kita pelajari dari seseorang yang menolong Yesus untuk apa? Untuk memikul salibnya. Dan tadi kita sudah membaca siapa orang itu? Simon. Ya, ada begitu banyak nama Simon di dalam Alkitab, tetapi secara khusus di sini yang dikatakan bahwa Simon ini adalah seorang Yahudi diaspora. Jadi kalau kita lihat ini bukan Simon Petrus, tetapi Simon yang adalah seorang Yahudi diaspora atau seseorang Yahudi yang dia tidak tinggal di Yerusalem. Ya, kalau kita melihat ada begitu banyak orang-orang Yahudi asli yang memang berasal dari kota Yerusalem, tetapi khusus Simon ini dia adalah orang Yahudi asli, tetapi dia tidak tinggal di Yerusalem. Tetapi dia tinggal di sebuah kota di daerah Sanat, Libya, yang letaknya adalah di Afrika Utara yang bernama Kirene. Makanya mungkin kita sering berkata bahwa Simon dari Kirene, ya bukan Simon Petrus yang dikatakan di sini. Nah, kalau kita lihat ada sebuah hal yang menarik dari Simon Kirene ini, bagaimana ketika itu dia sedang berada di Kirene, tinggal di Kirene, bekerja di Kirene, lalu dia memiliki sebuah kerinduan, memiliki sebuah keinginan untuk dia bisa merayakan Paskah di Yerusalem. Nah, ketika saya melihat berapa sih sebetulnya jarak antara Kirene menuju ke Yerusalem. Nah, ketika saya lihat kurang lebih sekitar 1.500 kilo. Ya, jadi begitu jauhnya ya jarak antara Kirene untuk menuju ke Yerusalem. Nah, di sini jelas bahwa setidaknya Simon membutuhkan waktu untuk bisa sampai ke Yerusalem. Kalau zaman dulu belum ada pesawat gitu ya, belum ada kendaraan yang bisa lewat jalur darat dan yang lain-lain gitu ya, belum ada mungkin kapal yang canggih gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa ini, Simon harus berjalan kaki ya, minimal itu dia akan menempuh perjalanan 3 sampai 5 minggu. Ya, dan kita tahu bersama bahwa tujuan Simon berada di kota Yerusalem adalah untuk merayakan Paskah. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa Paskah itu tidak ya identik hanya karena kebangkitan Yesus, tetapi di dalam perjanjian lama jauh sebelum itu Paskah adalah sebuah hal yang memang menjadi tradisi dari orang-orang sana untuk dirayakan, untuk mengenang kembali bagaimana peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Ya, jadi kalau kita lihat sama seperti mungkin agama sepupu kita yang mereka mau rindu beribadah gitu ya, beribadah haji di kota Mekah gitu ya. Sama dengan orang-orang Yahudi yang berada di luar Yerusalem.
Mereka memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk bisa beribadah, merayakan ya sesuatu yang memang menjadi tradisi mereka di kota yang betul-betul kudus menurut mereka gitu ya, di kota Yerusalem. Nah, di sini kalau kita melihat di dalam ayat yang tadi kita baca, entah kalau saya melihat entah apa yang terjadi sebetulnya dalam perjalanannya yang begitu panjang, yang tidak mudah. Ya, dia memakan cukup banyak waktu, bukan hanya sehari 2 hari, tetapi butuh berminggu-minggu untuk sampai di sana. Tetapi ketika Simon ini baru saja tiba, ya, tiba-tiba Simon ini diperhadapkan kepada keramaian. Ya, coba ya Bapak Ibu bisa mendeskripsikan tentang ini. Seandainya mungkin kita di dalam perjalanan yang begitu jauh gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba itu kita diperhadapkan di dalam satu keramaian gitu ya. Keramaiannya itu bukan keramaian pawai atau merayakan kegembiraan gitu ya. Tetapi di sini banyak teriakan ya, banyak hal-hal kata-kata yang kotor yang keluar. Lalu kemudian olok-olokan gitu ya. Dan di sini ada peristiwa yang dilihat ya oleh Simon pada waktu dia ada di ramen, ada apa sih gitu, ada apa gitu. Ternyata ada orang asing ya, orang asing yang belum pernah dia kenal sebelumnya, belum pernah dia dengar sebelumnya, akan dihukum mati dengan cara disalibkan ya. Di dalam Markus 15 ayat yang ke-21 ya, ini sama membahas tentang Simon tetapi memakai kata-kata yang berbeda. Dikatakan di dalam Markus 15 ayat yang ke-21, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya, dari sini jelas sekali ya Bapak Ibu. Simon masuk di dalam satu situasi yang menurut saya tidak terduga ya. Sangat-sangat tidak terduga gitu ya. Simon terjebak dalam kerumunan massa yang kemudian membuatnya dipaksa oleh aparat Romawi untuk memikul salib. Bagi saya ketika saya dalam perjalanan yang panjang, sudah merencanakan banyak hal, tiba-tiba saya harus masuk di dalam satu situasi yang yang ada di dalam satu masa, teriak-teriak, mau menyalibkan seseorang, lalu tiba-tiba kita terlibat di dalamnya gitu loh. Ya, ini satu hal yang mengerikan gitu. Ini kan bukan kotanya gitu loh, bukan negerinya gitu ya. Coba bayangkan mungkin teman-teman yang sedang berada yang dari luar pulau, misalkan kayak Rahel gitu ya, tiba-tiba masuk ke Semarang gitu. Baru sampai Undip ternyata tuh ada demo gitu ya Hel. Terus tiba-tiba tuh ada orang yang narik-narik kamu gitu. Perasaan kamu gimana Hel gitu ya. Nah, ngomongnya pakai bahasa Jawa misalnya gitu ya. Iki wonge iki misalnya gitu. Kamu deg-degan Hel kira-kira. Ya. Atau mungkin kita yang berasal dari dari Jawa gitu ya. Tiba-tiba kita ke luar pulau gitu, ke Papua misalkan gitu. Lalu kemudian orang Papua itu pegang senjata gitu ya, ngomong dalam bahasa Papua saya tidak bisa. Ya, lalu ngomong ini orangnya gitu ya. Mungkin jantung saya itu bakal mau copot gitu loh. Pengen rasanya pengen lari juga, pengen bagaimana, karena rencananya itu bukan seperti itu gitu loh. Dan saya tahu bahwa ini bukan suatu hal yang mudah ya, karena saya pikir Simon ini sudah memiliki rancangan-rancangan yang begitu matang ketika dia datang ke Yerusalem. Satu rencana yang ingin dia capai adalah dia memiliki satu kerinduan untuk bisa beribadah dan merayakan Paskah di Yerusalem. Dan saya percaya juga ada banyak hal yang sudah dipersiapkannya jauh-jauh hari ya. Pak Agus kan pernah ke Holy Land ya. Sekalipun mungkin ada sponsor yang membiayai, tetap kita kan harus prepare ya Pak Agus. Nah mungkin karena aku ada sponsor, sudahlah saya datang aja dengan tubuh saya saja, tidak usah pakai apa-apa, tidak usah bawa apa-apa gitu, gampang. Saya rasa tidak mungkin gitu ya. Jadi apalagi ini adalah suatu hal yang memang dirindukan oleh si Simon gitu loh, untuk bisa dia datang beribadah kepada Tuhan di kota kudus gitu ya, atau Holy Land. Jadi pasti sudah banyak hal yang dirancangkan, dipersiapkan ya. Dan saya tahu bahwa dia sudah banyak hal ya
Dan dia berpikir untuk bisa mungkin mempersembahkan apa yang harus dia berikan pada saat dia ada di sana gitu ya. Tetapi setibanya di sana dia justru masuk di dalam situasi yang sama sekali tidak ada di dalam rencananya. Ya, saya yakin waktu pas Pak Agus ke Holy Land, tidak mungkin aku mau berada di tengah orang Yahudi yang lagi demo gitu. Kayaknya tidak mungkin ya Pak ya. Pasti kayaknya dipikirkan, saya mau ke kota ini gitu ya. Nanti saya mau mengunjungi mungkin tempat kelahiran Yesus dan sebagainya gitu loh. Tidak mungkin, saya mau itu ikut perang, misal perang Romawi, kayaknya tidak ada gitu loh ya dalam benak pikiran kita gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa Simon ya dipaksa, ya bukan dari kerendahan hatinya dia, kasihan ya sini aku pikul, enggak. Tapi dia dipaksa untuk membantu seseorang, sekali lagi saya katakan, yang dia sendiri sama sekali tidak mengenalnya. Apalagi untuk membantu memikul salibnya. Ya mungkin kalau zaman sekarang orang-orang Kristen bangga dengan simbol salib ya, bahkan saya juga memakai kalung salib gitu ya. Kita bangga dengan salib, tetapi pada zaman itu salib itu adalah sebuah simbol kehinaan. Dan bahkan dikatakan sebuah penghinaan juga bagi seseorang yang memikulnya. Ya jadi bayangkan, ini sesuatu hal yang tidak mudah dilakukan ya oleh Simon. Dan bahkan dikatakan di sini bahwa salib yang begitu beratnya itu kurang lebih 50 kilo. Ya, salib itu bukan salib yang seperti saya pakai, mungkin pakai emas gitu ya, atau yang ada di toko-toko buku rohani yang sudah diplistur gitu ya, sudah dicat dengan bagus gitu loh. Tetapi salib ini adalah salib yang kasar gitu ya. Salib yang kasar yang tidak, bentuknya aja sebenarnya tidak beraturan gitu ya. Harus dipikul oleh Simon dalam perhentian Yesus yang kelima dari 14 pemberhentian menuju Bukit Golgota. Ya tidak, ini beratnya berapa ya Tin? 50-an ya? Ya berarti salibnya setindak gitu ya. Coba kalau saya aksa ya, gendong tindak gitu ya. Ya gimana sah? Dalam perjalanannya sudah capek, yang sudah pikirannya ya sudah pengen ibadah aja, tiba-tiba tuh disuruh untuk dipaksa, bukan disuruh lagi, dipaksa untuk memikul sebuah salib yang menjadi simbol dari penghinaan. Dan tidak cukup sampai di situ. Kalau kita lihat ya, ada satu hal lagi yang betul-betul akan menghancurkan impian dari Simon. Yaitu apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat ya, salib yang dipikul oleh Yesus itu penuh dengan apa? Penuh dengan apa? Penuh dengan apa? Tidak tahu ya. Salib yang dipikul Yesus itu penuh dengan darah Yesus. Ya. Karena kita tahu sebelum Yesus memikul salib dia dicambukin gitu ya. Dan bahkan banyak, kalau kita ngelihat film The Passion of the Christ kan sampai kulitnya itu sampai yang lupas gitu ya. Jadi banyak darah yang berceceran di salib itu. Dan di sini kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak aturan dari orang Yahudi. Ketika mereka datang ke bait suci untuk beribadah, ya, salah satunya mereka tidak diperbolehkan bersentuhan dengan hal-hal yang najis. Salah satunya adalah darah. Ya, kalau kita melihat orang-orang Yahudi itu hampir sama dengan agama sepupu kita, ya. Agama sepupu kita kalau sedang perempuan apalagi ya, kalau sedang datang bulan dan sebagainya, mereka tidak sholat, tidak puasa gitu ya. Jadi memang darah itu sebagai simbol juga kenajisan. Dan kita tahu bersama ketika ya salib yang hina itu, yang berlumuran darah Yesus dipanggul oleh Simon, ya saya yakin tidak mungkin bajunya tidak kena darah, betul? Tidak mungkin tangannya itu tidak kena darah, ya. Atau mungkin bagian tubuh yang lain itu tidak kena darah. Dan saya ingin katakan di sini, siap tidak siap, Simon otomatis menjadi tidak tahir. Sehingga ia tidak akan pernah diperbolehkan masuk ke bait Allah. Apalagi untuk mempersembahkan korban. Coba Bapak Ibu. Ya, saya tidak tahu berapa banyak uang yang harus dia kumpulkan untuk dia bisa pergi ke Yerusalem. Tapi ketika dia punya satu rencana yang matang gitu ya, dan perjalanannya lancar,
Tiba-tiba dia harus diperhadapkan di dalam satu situasi yang tidak mudah gitu loh. Bahkan apa yang direncanakannya itu pasti tidak akan pernah tercapai karena suatu hal yang membuat dia najis gitu loh. Apakah mungkin tahun depan dia akan memiliki kesempatan yang sama? Ya kalau dia memang punya uang, dia berasal dari keluarga konglomerat gitu loh. Tapi di sini saya percaya bahwa dia mungkin berpikir bahwa kesempatan untuk datang ke Yerusalem itu hanya terjadi sekali di dalam hidupnya. Dia sudah berkorban banyak hal, berkorban waktu, berkorban uang, ya, juga berkorban tenaga. Tetapi di sini semuanya berubah dan di luar dugaan. Ketika apa yang direncanakan oleh Simon dan dipersiapkannya, saya katakan sekali lagi, seolah-olah hancur berantakan. Terkejut, marah, putus asa adalah reaksi yang wajar. Kalau kita diperhadapkan seperti itu, saya yakin tidak mungkin di antara kita itu bisa berbahagia dan senang. Karena Simon waktu itu juga berpikir mungkin saja dia memang seorang penjahat. Karena dia tidak pernah tahu siapa yang namanya Yesus itu. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun mungkin secara manusia ya, itu semuanya hancur berantakan. Tapi saya ingin katakan bahwa tetapi sejarah gereja menyatakan justru peristiwa salib membawa Simon bertemu secara langsung dengan Allah yang sebenarnya ingin ditemuinya. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat kadang-kadang ketika rencana kita kacau balau gitu ya, tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Seringkali kita menyalahkan banyak hal, kita menjadi marah, putus asa dan sebagainya gitu loh. Tetapi di sini justru ya ada satu kesempatan yang unik gitu loh yang Tuhan ingin berikan. Tuhan melihat ada hal yang unik di dalam hidup Simon ketika dia betul-betul memiliki kerinduan untuk datang ke Yerusalem untuk bertemu mungkin dengan Allah yang selama ini dia rindukan juga gitu loh. Untuk dia bisa berada di satu kota yang kudus, yang suci, di mana betul-betul ya dia mendengar kesaksian dari leluhurnya bagaimana tentang Allah yang memanggil, Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Dia menginginkan kerinduan yang sama untuk dia bisa melihat Allah yang sama yang bisa bekerja di dalam hidupnya. Tetapi justru ketika dia diperhadapkan dengan salib yang hina, yang kotor, salib yang tidak layak, justru membuatnya justru melihat dan bertemu secara langsung Allah yang sebenarnya ingin ditemuinya. Ya dikatakan di sini di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama, dikatakan seperti ini. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, saya ingin katakan bahwa sekalipun tidak 100% kebenarannya, tetapi para teolog Kristen berkata bahwa kemungkinan besar Simeon orang Niger yang ditulis di sini adalah Simon orang Kirene. Ya, saya ingin katakan bahwa kita bisa melihat bagaimana berubahnya hidup Simon sehingga membawa dia ke Antioquia dan dia menjadi nabi, bahkan bisa menjadi seorang pengajar. Nah, ada hal yang menarik juga, ya. Di dalam buku pemahaman Alkitab setiap hari, ya kalau teman-teman sekolah teologi pasti tidak asing dengan buku ini gitu ya. Ya, buku ini ditulis oleh William Barclay ya. Secara khusus di dalam Injil Markus, William Barclay menuliskan sesuatu yang menarik di mana dikatakan seperti ini. Barangkali pengalaman Simon dalam perjalanan ke Golgota membuat hatinya melekat kepada Yesus untuk selamanya. Lalu barangkali pengalaman inilah yang membuat ia menjadi seorang Kristen. Barangkali pada hari-hari sesudah ia menjadi pemimpin di Antioquia dan menjadi alat untuk memberitakan Injil pertama kali kepada orang-orang non-Yahudi. Dan itu berarti kita ini yang ada di sini maupun kita yang ada di luar sana, kita ini menjadi Kristen. Karena mungkin pada suatu hari ada seorang peziarah Paskah dengan sangat marah telah dipaksa oleh seorang aparat Romawi
yang tidak dikenal namanya untuk memikul salib demi Yesus bagi dirinya. Ketika saya membaca tulisan ini, saya terkejut loh. Maksudnya ini luar biasa sekali gitu loh. Sampai William Barclay itu ngomong hal seperti ini. Barangkali kita yang ada di sini pun menjadi Kristen karena seorang peziarah Paskah itu gitu loh. Nah Bapak Ibu, di sini kita tahu bersama bahwa saya tidak tahu apa yang ingin Tuhan katakan bagi setiap kita. Tetapi satu tema yang tidak terduga muncul untuk kita renungkan gitu. Saya berpikir bahwa seandainya kita ada di posisi Simon, apakah kita bersedia untuk menolong orang asing dan bersama memikul salib itu? Saya katakan sekali lagi, seandainya kita ada di posisi Simon, apakah kita bersedia untuk menolong orang asing dan kita mau bersama memikul salib itu? Saya katakan mungkin saat ini ya, kita tidak akan pernah lagi diperhadapkan untuk memikul salib bersama dengan Yesus secara fisik. Betul ya Bapak Ibu? Ya mungkin kita tidak akan pernah lagi memikul salib secara fisik. Tetapi kemungkinan besar Tuhan menginginkan salib-salib lain untuk kita pikul. Kadang-kadang peristiwa itu terjadi di waktu yang menurut kita tidak tepat. Dan kita mungkin bisa bereaksi seperti Simon. Kita bisa terkejut, kita bisa marah, dan mungkin kita bisa putus asa ketika hal itu terjadi dan merusak semua hal yang sudah kita rencanakan. Atau mungkin kita bisa sampai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Harusnya waktu itu aku tidak datang di tahun ini ya, aku datangnya tahun depan aja gitu loh. Mungkin tidak ada peristiwa seperti ini, kata Simon mungkin bisa berkata seperti itu. Mungkin ya ketika kita diperhadapkan di situasi yang sama gitu ya, walaupun salib yang berbeda, mungkin kita juga bisa mempertanyakan tentang Tuhan. Tetapi satu hal yang Tuhan tanyakan bagi setiap kita, ketika itu semua terjadi, bersediakah kita? Makanya temanya itu kan will you gitu ya. Apakah ketika itu semua terjadi, kita bersedia? Jika suatu hari nanti kita bertemu dengan orang-orang yang belum pernah kita kenal bahkan dekat. Kemudian ada situasi di mana kita harus membantu, bahkan harus menanggung beban mereka. Will you? Video yang sangat singkat tetapi entah kenapa ketika saya diberitahu oleh Kak Arti waktu itu, Kak nanti khotbah ya di itu gitu ya, kasih tema gitu. Ya saya bingung temanya apa ya gitu. Terus saya bergumul, tiba-tiba muncul kata-kata itu ya. Awalnya bersediakah gitu ya, bersediakah kamu gitu. Lalu pada akhirnya saya diskusi dengan seorang adik saya gitu ya. Apa ya temanya gitu. Lalu dia memunculkan satu tema ini saya pilih salah satu gitu ya. Kayaknya ini deh yang saya mau gitu kan. Saya pikir awalnya ini adalah sebuah pertanyaan ya yang bisa kita jawab ya atau tidak gitu loh awalnya. Tetapi ketika saya melihat dari kisah Simon ini, saya melihat tatapan dari Yesus gitu ya. Saya pernah ingat film The Passion of the Christ gitu ya, pada waktu mulai pengangkatan itu ya, kalau ini hitam banget gitu ya, kalau di sana masih agak kulitnya agak sedikit terang gitu Simonnya. Lalu kemudian Yesus menatap gitu loh. Ini bukan suatu, bagi saya ini bukan suatu pertanyaan, mau enggak kamu nolong aku gitu loh. Tetapi ini adalah suatu hal yang betul-betul Tuhan tuh inginkan bagi setiap kita. Ya, ini adik saya tuh ngomong seperti ini, kalau will you itu harus diikuti kata-kata, entah itu di depan atau di belakang gitu ya. Nah, waktu itu saya pikir ini benar-benar kayak sebuah pilihan gitu loh. Tetapi ketika saya tahu bahwa tema ini sama sekali bukan suatu pilihan gitu ya. Tetapi mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, ketika ada orang yang sedang memiliki beban yang begitu dalam, dengan tatapan yang sama seperti yang Yesus lakukan kepada Simon, bersediakah engkau? Will you? Ternyata engkau mau toh, sekalipun kau terpaksa tapi engkau mau menolong aku. Ini suatu hal yang tidak mudah ya Bapak Ibu.
ketika saya merenungkan ini gitu ya, saya mengingat satu peristiwa ya yang terjadi. Ya jadi waktu pas saya mempersiapkan firman Tuhan ini gitu ya, ada banyak hal yang tidak terduga gitu. Entah kenapa kalau setiap saya itu mau firman gitu ya, selalu ada aja gitu loh yang Tuhan itu kasih untuk saya itu bisa menyampaikan dengan mudahnya, tetapi prakteknya itu sulit gitu ya. Jadi kalau saya berpikir gitu ya, kenapa ya kok harus tema ini muncul gitu ya. Kadang-kadang kita itu seringkali menolak sesuatu hal yang baik untuk kita kerjakan bagi orang lain. Saya ingat banget pada tanggal 28 Maret gitu ya, pada hari Selasa. Ya, saya memiliki begitu banyak rancangan, memiliki begitu banyak impian dan lain-lain. Semuanya sudah saya set dengan baik gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada seorang teman ya, ada salah satu anggota keluarga saya gitu ya. Dia memiliki satu persoalan yang begitu berat gitu. Lalu kemudian tuh dia ngomong pada saya gitu loh, Ci, saya tuh butuh pertolongan gitu ya. Saya sedang mengalami masalah ini gitu. Lalu kemudian di tanggal 28 Maretnya itu ya yang saya tadi katakan, saya itu ditipu oleh orang gitu ya. Saya ditipu oleh orang, saya pikir orang ini baik dan lain-lain, ternyata saya ditipu. Dan itu bukan hanya ratusan tapi sampai jutaan gitu ya. Rasanya tuh jengkel, gak pengen bantu orang lagi gitu loh. Kayak kenapa saya bantu orang tapi saya ditipu gitu loh. Lalu kemudian saya berpikir gitu loh, kenapa saya terus harus menanggung deritanya orang lain sedangkan saya sendiri tuh juga sedang menderita gitu. Tapi kemudian akhirnya tuh Tuhan kayak ngasih hikmat. Kenapa kamu gak mau menolong? Kenapa kamu tuh gak mau berkorban untuk orang lain gitu ya. Lalu saya ngomong di dalam hati saya, kenapa harus saya tuh selalu berkorban gitu loh. Sedangkan maksud saya sendiri tuh sedang menderita gitu loh. Saya ngomong seperti itu pada Tuhan. Saya sendiri tuh sedang mengalami satu masalah yang besar gitu loh. Dan itu mengganggu setiap rencana saya gitu loh. Tapi Tuhan tuh ngomong kamu harus mau tolong orang ini gitu ya. Dan akhirnya benar saya tolong orang ini gitu ya. Setelah saya tolong masih ada rasa jengkel Bapak Ibu. Jadi pertama kalinya saya tolong orang dalam keadaan yang tidak baik gitu loh. Dalam keadaan yang jengkel gitu loh. Saya pikir orang ini sudah melakukan kesalahan yang fatal, tapi saya tuh harus menolong orang ini gitu loh. Sedangkan saya sendiri tuh sedang mengalami suatu pergumulan yang hebat gitu ya. Tetapi rasanya jengkel gitu loh, pengen marah, pengen ini ke orang ini, pengen tak kata-katain, pengen tak nasehatin. Tapi Tuhan tuh cuma ngomong sudah, bagianmu tuh hanya untuk menolong aja gitu loh. Kalau kamu tidak bersedia, kamu yang rugi gitu loh kata Tuhan gitu. Ya sudah, saya menjalani hidup saya dengan baik gitu ya. Nah kemudian tiba-tiba akhirnya sampailah saya kepada hari-hari berikutnya ya, tepatnya minggu kemarin ketika saya merancangkan saya pulang ke Tegal gitu ya. Lalu saya mulai merancangkan sesuatu lagi, nanti habis ini saya pulang ke Tegal saya akan ngikutin latihan Jumat Agung dan lain-lain. Semua hari itu sudah saya prepare dengan baik Bapak Ibu ya. Tetapi kemudian ya tiba-tiba pada saat saya sedang latihan gitu ya, jadi hari Jumat Agung itu kan sore kan Bapak Ibu ingat ya, sore jam 5 selesai jam 7. Terus saya tuh naik ke atas gitu ya, tiba-tiba tuh terus dipanggil oleh Milka gitu ya, Ci nanti bantuin itu di ibadah 1 dan 2 gitu ya. Itu dan saya rasanya tuh sudah tidak karu-karuan sebetulnya, capek banget gitu ya Pak Kris. Rasanya capek banget kayak sudah tidak kuat gitu loh. Terus tapi saya tuh ya enak enggak ya, maksudnya tetap enggak ya, tapi Tuhan ngomong yaudah kamu turun aja gitu loh. Saya turun gitu ya, latihan, baru latihan berapa lagu gitu loh. Saya kan telat ya Pak Kris ya turunnya. Nah tiba-tiba tuh saya kayak dapat WA gitu ya, dapat telepon dari seorang anak gitu ya. Lalu dia tuh nangis-nangis gitu loh, nangis-nangis. Terus dia histeris gitu loh, teriak-teriak gitu. Saya sampai kaget kenapa ya anak ini gitu-gitu. Dan akhirnya tuh pada saat itu saya gelisah banget, ini harus gimana. Akhirnya dengan pertimbangan yang matang akhirnya saya jemput anak ini Bapak Ibu. Ketika saya jemput benar, bukannya tambah baik, dia tuh teriak-teriak gitu ya. Maksudnya dia mengalami suatu masalah yang besar menurut saya gitu. Saya tidak tahu caranya menolong seperti apa gitu ya. Dalam keadaan yang sudah capek, yang lelah, yang rasanya tuh ya sudah kepengennya tidur istirahat, besok melakukan aktivitas yang lain selesai gitu ya. Tapi enggak, akhirnya saya jemput, saya sampai tinggal latihan ya Pak Kris ya. Tinggal latihan gitu loh, saya enggak bisa nyelesain latihan kurang 1 lagu gitu loh. Saya harus turun ke bawah. Padahal tuh turun ke bawah itu setidaknya itu memakan waktu kalau macet gitu ya, bisa setengah jam lebih gitu ya. Saya mikir aduh nanti ke bawah lagi, nanti ke atas lagi. Besoknya saya harus aktivitas ke bawah lagi. Ini bisa habis waktunya di jalan gitu ya. Lalu saya turun gitu ya dengan
berat yang sangat berat hati gitu ya. Saya nyebut anak ini. Bukannya tambah baik, tapi anak ini tuh justru menekan saya dengan hal-hal yang sulit gitu ya Bapak Ibu. Sangat sulit gitu loh. Lalu akhirnya anak ini saya putuskan untuk saya bawa ke gereja dan lain-lain gitu ya. Lalu kemudian ya ada beberapa orang yang membantu saya gitu ya. Dan menolong saya sehingga akhirnya anak ini tuh bisa menjadi baik ya dan bisa mengatasi masalahnya dengan baik. Yang ingin saya katakan adalah di sini, di dalam situasi yang tidak tepat, di dalam situasi yang berat gitu ya. Yang kadang-kadang kita bisa punya alasan untuk menolak segala sesuatu yang ada. Kita bisa marah, kita bisa kecewa. Bahkan kadang-kadang orang yang kita tolong pun belum tentu tuh bisa mengerti pertolongan kita, belum tentu tuh bisa berterima kasih ke kita gitu loh. Dan kadang-kadang di dalam situasi yang berat ya, yang sulit gitu. Cuman hanya satu pertanyaan yang Tuhan itu ingin katakan pada kita. Will you? Dan ketika saya menyebut anak ini gitu ya, rasanya tuh kayak kepengen marah gitu ya, pengen ikut teriak juga jadinya gitu ya. Tapi Tuhan hanya ingin katakan kepada saya dengan satu pertanyaan ini. Will you? Dan inilah yang terjadi dengan Simon Bapak Ibu. Ketika Tuhan ngomong walaupun tidak ngomong secara langsung dengan mulutnya tetapi dengan tatapannya. Tuhan tuh ingin berkata kepada Simon, bersediakah kamu untuk memikul salib bersama dengan aku sampai ke Bukit Golgota? Dan itu justru yang mengubah Simon menjadi orang yang sangat-sangat dekat dan mengenal Tuhan. Ya, kita belajar satu hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Mungkin kita biasa belajar tentang kita mengenal Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Tuhan yang selalu menolong kita. Ya, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong dan memberkati kita. Tetapi dari seorang tokoh yang bernama Simon ini, Tuhan mengingatkan bagi setiap kita. Maukah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Maukah kita menolong orang-orang yang sedang menderita? Maukah kita menanggung beban dari orang-orang yang mungkin sebenarnya tidak layak untuk kita tolong? Tetapi di sini Tuhan ingin katakan, ketika engkau mau menjadi muridku, ketika engkau mau menjadi anakku, bersediakah engkau untuk melakukan hal-hal yang orang dunia tidak mau melakukannya? Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Yesus untuk setiap kesempatan, untuk setiap hal yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami menolong orang-orang Tuhan di sekitar kami. Seringkali kami berpikir untuk menolong itu butuh banyak hal, butuh banyak alasan, butuh hikmat. Tetapi Tuhan, dari kisah Simon ini kami boleh belajar akan satu hal. Bahwa ketika kami menolong orang lain, bahwa ketika kami membantu orang-orang yang tidak layak mungkin dibantu, sesungguhnya kami sedang berkata kepada Engkau Tuhan, bahwa ini aku Tuhan, aku siap untuk diutus oleh Engkau kemanapun aku pergi Tuhan. Tatapan yang sama yang seringkali Tuhan Kau berikan kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa begitu banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih-Mu Yesus. Tetapi seringkali mungkin Tuhan kami terlalu memakai logika kami terlalu memakai perasaan kami terlalu cuek, kami terlalu mementingkan diri kami sendiri. Sehingga sesungguhnya kesempatan-kesempatan untuk kami lebih mengenal Tuhan itu hilang begitu saja. Tetapi Tuhan, pada malam hari ini kami boleh belajar akan sesuatu hal. Kami mau Tuhan mengerti akan hati-Mu Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Kami mau Tuhan bersama menanggung beban yang ingin Kau berikan bagi setiap orang untuk kami boleh Tuhan menjadi alat-Mu, panjangan tangan-Mu Tuhan untuk menyentuh orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak layak kami tolong. Dan bagi siapapun juga Tuhan yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan ini biarkan kami semakin serupa dengan Engkau. Kami selalu diperbaharui dari hari ke hari untuk kami semakin serupa dengan Kristus. Bila firman ini tertanam kuat di dalam hati kami sehingga kami boleh Tuhan memaknai Paskah ini
dengan Paskah yang berbeda dari sebelum-sebelumnya Tuhan. Karena kami tahu akan satu kerinduan Engkau Tuhan untuk setiap hati kami Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa tanpa syukur. Haleluya. Amin.